Saya ngelapor ke Presiden Prabowo, Pak ini kartelnya kuat loh Pak. Udah kamu sapu aja kata Presiden begitu. Makanya saya di daerah tuh saya sebutkan haji itu adalah ibadah yang hasanah, maka harus ditempuh dengan cara yang hasanah juga gitu. Ini kan haji ini ibadah baik, maka cara untuk menuju ke sana itu juga harus dengan cara baik juga gitu loh. Tapi sayangnya beberapa masyarakat kita itu keinginan, ambisi untuk menunaikan ibadah haji itu tinggi sekali, kemudian mengabaikan proses yang baik. Sehingga ada peluang bagi orang untuk menjual. Betul, menjual. Karena ada keinginan orang pengen. Betul, karena demand-nya itu tinggi sekali. Ada demand, berarti ada supply. Dimanfaatin itu. Makanya menurut saya rasionalisasi dalam konteks beribadah haji itu harus ditanamkan terus ke masyarakat kita. Analoginya sederhana Mas. Kan biasa kalau Mbak Zila, Mas Goib umroh begitu, kan ada saja itu masyarakat kita, jamaah kita mati-matian ingin mencium Hajar Aswad. Sikut kanan, sikut kiri, dorong, nggak peduli dengan apa gitu. Yang penting bisa cium Hajar Aswad. Itu kan cara yang nggak baik. Dan itu umrohnya atau hajinya pasti nggak mabrur, pasti tidak sah. Karena menyakiti orang lain. Gitu. Itu sama dengan cara naik haji dengan cara yang tidak legal tadi. Ketika dia ngambil hak jamaah haji reguler, artinya kan dia menyakitkan orang lain. Ada Bang cerita seorang ibu atau petani yang udah mau berangkat tapi karena banyak dicurangi akhirnya meninggal sebelum dia. Oh iya, Pak, banyak kan peristiwa-peristiwa seperti itu. Misalnya dia punya harapan, yang saya kasih gambaran yang pernah saya ceritakan ke bapak-bapak yang tadinya pas naik haji, pas mau daftar haji jual tanah 1 hektar. Ketika dia mau berangkat 20 tahun kemudian, Mbak Zila, duitnya nggak ada, udah habis. Yang dia lakukan apa? Dia jual rumah yang dia tempati untuk lunasi supaya bisa naik haji. Saya tanya langsung, Pak, Bapak kemudian habis itu tinggal di mana nanti? Apa katanya? Wis Mas, aku sudah banyak dosa, jadi nanti tinggal numpang ke anak saja katanya. Sampai sebegitunya. Dan yang sebegitu itu banyak loh, orangnya. Ada guru pensiunan, uang pensiunannya buat daftar, ketika dia mau berangkat nggak ada duit lagi, terpaksa pinjam segala macam. Walaupun dalam dalam fikihnya yang naik haji itu harus seorang yang mampu, istitoah. Tapi dalam konteks beribadah itu sulit menjelaskannya. Artinya istitoah itu kadang saya istitoah sanggup saya pinjam dulu gitu kan, artinya bisa juga gitu. Saking dimensi spiritual untuk haji itu tinggi sekali. Makanya Mbak jangan aneh. Bahkan sekarang kan ada bank-bank yang juga buka skema pinjaman naik haji. Walaupun terang ya, saya tidak bersetuju dengan cara-cara seperti itu. Ada sekarang bank buka skema untuk pinjaman naik haji. Artinya ketika dia bayar nanti nggak ada bayar, kemudian nanti nggak ada duit bisa pinjam ke bank. Jadi namanya itu HJBB. HDBB, haji dulu bayar belakangan. Iya, ada gitu. Jangan-jangan rentenir untuk itu juga ada. Jadi makanya saya bilang urusan haji ini kompleksitasnya tinggi. Bahkan gini, ketika ada Kementerian Haji, Pak Prabowo bikin Kementerian Haji, yang saya perhatikan tuh di masyarakat, di sosial media segala ada nyampaikan gini, apa itu ada Kementerian Haji? Haji kan cuma setahun sekali katanya. Jadi kerja si Daniel itu cuma setahun sekali gitu. KPU cuma 5 tahun sekali. Padahal dia nggak tahu ketika musim haji itu masuk, selesai, kita udah persiapan haji berikutnya gitu loh. Jadi persiapan bikin acara di Inews saja kan, atau dibikin terang kan persiapannya, acaranya hari ini kan persiapannya dari kemarin. Artinya persiapannya itu sudah sejak awal, ngurusin cateringnya, ngurusin macam-macam kan. Dan itu pertama secara teknis, secara kualitatif juga kan kita haji itu bukan sekedar dimensi pelaksanaan hajinya itu sendiri, tapi pasca haji, pembinaan terhadap jamaah seperti apa. Kemudian kita bisa dorong konten-konten nasionalisme nggak terkait dengan haji dan macam-macam. Itu visi
Presiden Prabowo sampai ke situ. Bang, ini kan tadi Abang bilang yang namanya orang sudah melakukan kecurangan haji itu udah dari zaman Belanda. Iya. Berarti kan ini udah ada rente, kemudian ada kelompok-kelompok yang sangat kuat. Iya, iya, iya. Dan itu kita udah dengar tuh di Kementerian Agama. Saya ini. nyebutnya kartel haji. Ya, kartel haji ya, kartel haji. Kan mereka nggak berdiam diri dengan situasi Pasti. ini, Makanya karena makin transparan, makin terancam betul, bisnisnya. betul. Nah, gimana menghadapi situasi Makanya ini? ketika saya kan pernah saya cerita juga kan, saya ngelapor ke Presiden Prabowo, Pak ini kartelnya kuat loh Pak. Udah kamu sapu aja kata Presiden begitu. Saya bilang siap Pak. Tapi dalam hati saya bilang ini sapu kartel, jangan-jangan saya yang tersapu. Karena perlawanan terhadap praktek korupsi, apalagi melawan kartel itu nggak mudah pasti. Mohon maaf ya, saya analogikan Presiden Prabowo berusaha lawan kartel tambang, kartel minyak, kartel pangan, Kebutuhan pokok. pangan, sekarang semua disapu oleh presiden. Fight back-nya itu mengerikan. Itu beneran itu? Iya, fight back-nya kan mengerikan, nggak mudah. Karena mereka punya dana besar, Mbak, punya jejaring besar, dan mereka juga punya binaan-binaan. mulai dari politisi, mulai dari semua banyak binaan, termasuk wartawan. Ya, politisi, aparat, paling tinggi maupun paling rendah. Biar aman nih. Wartawan juga ada. Iya. Media itu Pak, jadi kuat sekali loh Mbak. Dalam sejarah kita melawan kartel itu nggak mudah. Jadi saya bilang, wah ini jangan-jangan saya yang tersapu gitu. Jadi apalagi era sosial media Mbak, yang salah bisa dibenarkan, yang benar itu bisa disalahkan. Kan era post-truth tuh. Era post-truth itu kan seperti itu. Apalagi algoritmanya bisa dipermainkan macam-macam. Jadi nggak mudah Mbak. Jadi misalnya saya itu kan nanti si Daniel begini. Nanti ada yang ngomong gini, ini Daniel apa sih? Bisanya apa sih? Betul. Pasti. Ya kan? Kemudian ada lagi akun berikutnya. Betul. Dikit-dikit kartel, dikit-dikit kartel. Kartel kok dikit-dikit. Kan selalu begitu deh kritik terhadap saya. Saya sadar Mas Goib. Jadi ketika suara yang paling dominan saya bawa ketika di Kementerian Haji ini adalah pemberantasan, integritas dan segala macam. Itu fight back itu kerasa kok. Jadi yang nggak nyaman dengan kita itu juga kerasa, dan kita tahu persis. Udah bisa diidentifikasi. Bisa. Saya bisa disebutin nggak Jil? Bisa disebutin nggak apanya gitu? Biar terang ini. Ayo coba. Kita tunggu. Jadi karena kita belum pernah lihat ada orang dipanggil kejaksaan itu travelnya atau apanya tuh di penjara tuh nggak ada soalnya. Iya, bikin baru nanti. Makanya saya sudah bilang ke teman-teman di Kementerian Haji, saya mau kalau ada travel, ada PIHK yang sudah punya berkasus segala macam, Anda pastikan batasi pelayanan mereka terhadap jamaah. Maksudnya, ya serahkan kepada kartel-kartel yang siap menjunjung integritas, yang siap menjunjung kehasanahan, kebaikan dalam konteks pelayanan haji. Gitu. Jadi jangan mereka-mereka yang berburu rente segala macam, memanfaatkan jamaah hanya sekedar sebagai komoditas gitu. Itu yang kemudian dapat laknat sih, itu laknat banget tuh. Ya, dan jangan lupa saya terus terang saya bilang, saya kritik teman-teman yang hanya sekedar menjadikan jamaah haji itu sebagai komoditas politik, komoditas ekonomi maksud saya. Itu berbahaya sekali. Termasuk saya bilang KBIH, KBIHU harus dipastikan juga jaga integritasnya. Jadi KBIH itu kan kelompok bimbingan. Pastikan memang tugas Anda melakukan bimbingan terhadap jamaah. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kemudian menjadikan jamaah sebagai komoditas. Mas jangan lupa, kan banyak kritik di kelompok-kelompok agnostik. Ya kan? Kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan semua agama, tapi tidak menganut agama manapun, atau agnostik, bahkan kelompok ateis. Kan selalu kalau kritik mereka terhadap itu, agama itu berhenti jadi komoditas. Nah jangan sampai kritik itu jadi benar. Jadi maka tokoh agama pun harus siap berubah. Jadi jangan jadikan jamaah itu sebagai komoditas. Jadikan jamaah itu sebagai ladang dakwah.
ladang pengabdian, ladang pencerahan, memberikan makna buat mereka. Jadi para ustadz, para kiai, orang-orang seperti saya, ini kan autokritik juga kepada saya. Jangan jadikan jamaah kita itu sebagai komoditas kita untuk kepentingan ekonomi kelompok kita atau untuk kepentingan ekonomi kita sendiri. Jadikan mereka itu sebagai bagian orang yang harus bareng-bareng tercerahkan, Dan teredukasi. jamaah gitu. itu orang yang mesti dilayani Betul, karena mereka tamu Allah. Betul, apalagi tamu Allah. Ya kan tamu Allah. Kita merinding kalau datang bilang tamu Allah ini. Betul, betul. Bang, ini kan saya udah yakin ya, ini PR-nya Kementerian Haji dan Umroh ini banyak sekali. Banyak. Daftar isian masalahnya pasti udah panjang sekali. Banyak. Kejadian yang kemarin itu yang ketika kita di hari haknya di Arafah dan lain-lain itu kan Juna pernah dengar nggak cerita istrinya di kloter mana, suaminya di kloter mana, bisnya di mana, padahal mereka daftarnya itu kan pasti ada akal-akalan juga. Nah jadi udah urusan yang kartelnya, terus sama urusan yang internal. Nah itu gimana supaya itu nggak terulang lagi? Karena sekarang masyarakat bisa media sosial kemana-mana, kan itu mempermalukan kita juga. Iya, betul. Jadi Mas Goib itu kan masalah hulunya itu dari pendataan tadi. Jadi ada permainan data, misalnya ada dugaan permainan data di daerah ya. Yang tadi penggabungan mahram, ya, tapi itu yang yang manipulasi. Tapi karena secara teknis, karena ada human error juga ada, artinya tidak disengaja begitu ya. Misalnya ternyata dia sudah membatalkan, kemudian tetap masuk di daftar, itu ada yang human error, yang tidak disengaja. Tapi yang manipulasi juga banyak gitu. Nah itulah yang kemudian menyebabkan ada keterpisahan macam-macam. Itu pertama. Kemudian kedua, ada problem juga ketika kita atau panitia haji yang tahun lalu itu menggunakan multi syarikah. 8 syarikah. Dari sebelumnya 1. Ya, sebelumnya 1. Nah, sehingga ini mereka bersaing tidak sehat. Nah, antara yang misalnya, itu jamaahmu, kami nggak mau layani, sehingga akhirnya terpisah-pisah antar hotel. Misalnya istrinya di syarikah A, suaminya di syarikah B. Ya, itu terjadi. Kenapa? Karena multi syarikah 8 itu akhirnya nggak spesifik, misalnya dari Solo semuanya di syarikah A. Ini gitu. Nah, karena bisa terjadi dari Solo ada yang syarikah B, ada yang syarikah C, gitu. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya apa yang harus kami lakukan supaya itu tidak terjadi lagi? Pertama, tentu data harus kita perbaiki. Jangan ada manipulasi data. Kedua, kemungkinan Mas Goib nih sekarang kami sedang melakukan pengadaan syarikah. Ya, kita sudah kemarin, saya dan Gus Irfan sudah putuskan syarikah tidak boleh lebih dari 3. Bisa jadi 2. Karena 2 itu akan lebih efisien dan kompleksitasnya tidak tinggi. Kenapa? Karena misalnya dari yang seluruh dari Sumatera itu syarikah A saja, yang Jawa syarikah B, jadi lebih gampang ngaturnya. Jadi kami menghindari kompleksitas yang tinggi.